Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lunas hutang dalam waktu 40 hari. Mungkinkah itu? Iya, mungkin. Ketika kita hanya minta atau mengharapkan solusinya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kita tidak bisa dan tidak mampu untuk menyelesaikan utang-utang kita, apalagi hanya dalam waktu 40 hari. Tetapi ketika kita libatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah yang melunaskannya, tentu Allah punya cara bagaimana agar utang kita bisa lunas. Kawan-kawan, saya ingin berbagi bagaimana agar kita dalam 40 hari ke depan bisa melunaskan utang-utang kita. Yang pertama, kita harus yakin. Kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala kita minta kepada Allah, manakala kita melibatkan Allah dalam setiap langkah dan ikhtiar kita dalam melunasi utang tersebut, maka pasti Allah akan bantu dan akan Allah lunaskan. Yakin di sini harus 100%, jangan kurang dari 100%. Keyakinan kita harus betul-betul full bahwasanya Allah betul-betul menerima setiap amal ibadah kita dan Allah betul-betul membantu kita menyelesaikan setiap utang-utang kita. Yang kedua, yaitu adalah alasan. Kita harus punya alasan kenapa harus lunas utang. Apakah alasan ini hanya karena kita sudah tidak mau lagi ditagih oleh orang lain, atau karena memang kita betul-betul ingin terlepas dari utang tersebut? Karena bisa jadi utang kita ini adalah utang riba yang nanti bisa membawa banyak kerusakan-kerusakan, membawa banyak persoalan-persoalan baru di belakangnya, baik kepada diri kita, keluarga kita, dan juga orang-orang yang berada di sekitar kita. Maka harus punya alasan kenapa kita harus lunas hutang. Yang ketiga, kita harus taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi kita punya utang itu lantaran ada banyak dosa dan maksiat yang kita lakukan. Apalagi ketika kita utangnya adalah masuk ke ranah riba, ini jelas adalah dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka jangan sampai kemudian kita punya utang atas nama riba atau kita masuk ke ranah itu. Maka solusinya harus taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak istighfar dan tidak ingin mengulanginya lagi. Namun di sini kawan-kawan perlu digarisbawahi bahwasanya taubat yang kita lakukan itu bukan karena lantaran kita sudah tidak mampu mengangsur lagi, tetapi taubat yang kita lakukan di sini adalah karena betul-betul kita sadar dan kita tidak ingin mengulangi hal-hal dosa maksiat yang terkait dengan riba. Meskipun kita masih sanggup mengangsur, kita harus tetap taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, yaitu adalah jual aset. Apa yang kita miliki dari aset-aset kita itu, manakah yang bisa kita lepas dan kemudian bisa mengurangi beban-beban dari utang kita. Hutang itu jangan digenggam, tapi harus dilepaskan kawan-kawan. Ketika ada aset memang harus kita jual untuk menutupi utang dan amanah kita, no problem, harus kita lakukan. Jangan disayang-sayang. Karena semakin cepat kita terbebas dari hutang, semakin cepat kita bisa melunaskan hutang-hutang ini, maka akan semakin cepat kita bisa bangkit dan nantinya bisa membeli aset-aset di kemudian hari. Jangan takut ketika kita harus kehilangan aset. Yang penting hutang kita bisa dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, yaitu kita harus buka bisnis. Fokuslah pada bisnis atau usaha yang menghasilkan. Karena semakin besar hasil dari bisnis dan usaha yang kita lakukan, maka peluang untuk menutup hutang, menutup amanah kita akan semakin besar. Jangan takut untuk mencoba kawan. Lakukan setiap peluang yang ada sesuai dengan potensi yang kita miliki, ambil. Yang penting bisnis usaha itu menghasilkan. Yang keenam,
jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap ibadah yang kita lakukan, setiap ikhtiar yang kita lakukan, iringi itu dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum kita melakukan ikhtiar, kita doa dulu. Doa dulu baru ikhtiar, doa lagi. Inilah yang disebut sebagai tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, perbanyaklah sedekah ataupun infak. Dengan kita bersedekah ataupun infak, maka Allah akan melipat gandakan lagi pendapatan kita, melipat gandakan lagi rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga dari situ kita bisa membayar jauh lebih banyak lagi dan segera menutup atau melunasi utang-utang kita. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan, istiqomahlah. Segala sesuatu tadi itu tidak akan bisa berjalan dengan baik manakala tidak kita istiqomahkan. Setiap amal ibadah itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala baik dan tidaknya itu dari rutin dan tidaknya yang disebut sebagai istiqomah. Ketika kawan-kawan menjalankan step by stepnya, langkah demi langkahnya, insya Allah 40 hari ke depan teman-teman akan dilunaskan hutangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.